Halo, coba tarik napas sebentar. Pelan-pelan aja. Iya, kendorkan bahu kamu yang mungkin malam ini terasa kaku banget. Benar. Dan bersandarlah dimanapun kamu berada saat ini. Tahu nggak? Secara biologis, menahan napas terlalu lama itu justru bakal bikin otot-otot di tubuh kita jadi kram dan tegang. Dan malam ini, dalam sesi eksplorasi kita bakal lihat gimana prinsip biologi sederhana itu ternyata berlaku sama persis buat kondisi mental kita. Tepat sekali. Sesi malam ini emang dirancang khusus buat kamu. Ya kamu yang mungkin baru aja nyelesain hari yang panjang banget, rentetan jadwal yang sangat bising dan sejujurnya sangat melelahkan. Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita tahu ya, saat ini kita lagi ada di bulan Mei. Pikiran kita mungkin kadang lari ke tanggal 20 Mei, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Tapi tenang aja, malam ini kita nggak akan bahas sejarah politik, atau ngafalin tahun kejadian, atau ngomongin heroisme masa lalu. Sama sekali nggak. Nggak bakal berat kok malam ini. Benar. Malam ini, dari tumpukan jurnal, artikel, dan riset psikologi yang udah kita kumpulin khusus buat kamu, kita bakal ngobrolin sebuah kebangkitan mental. Sebuah misi yang menurutku sangat melegakan ya. Sangat. Misi yang dirangkum dari sumber-sumber kita, yaitu kamu nggak perlu terus-menerus jadi kuat. Kamu cuma perlu belajar untuk melepaskan. Mekanisme menahan napas yang kamu sebutin di awal tadi itu sebenarnya cerminan sempurna dari apa yang terjadi di dalam kepala kita setiap hari. Oh iya, kayak gimana tuh? Gini, buat kamu yang lagi dengerin, aku mau memvalidasi satu hal dulu. Sangat wajar kok kalau kamu merasa kehabisan tenaga hari ini. Kamu tuh berhak merasa lelah. Iya, bener banget. Divalidasi dulu perasaannya. Nah, apa yang paling menarik dari tumpukan riset kita malam ini adalah sebuah temuan yang secara fundamental bakal ngubah cara kita mandang rasa lelah dan rasa sakit itu sendiri. Karena selama ini kita selalu diajarin sebaliknya kan? Betul. Sejak kecil, kita selalu dijejali narasi kalau mau bertumbuh, kalau mau sukses, kita harus selalu memaksakan diri buat bertahan. Kayak tahan tangisnya, jangan ngeluh gitu ya. Persis. Kita diajarin kalau menahan beban berat tanpa ngeluh itu adalah definisi sejati dari bertahan hidup atau survival. Tapi sains dan neurobiologi modern yang kita bedah malam ini justru membuktikan hal yang sebaliknya. Wah, ini menarik nih. Menahan beban terus-menerus atau menahan napas mental tadi itu bukanlah cara kita bertumbuh. Itu malah cara tercepat buat menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Oke, mari kita urai hal ini pelan-pelan ya. Karena gagasan ini tuh kerasa berlawanan banget sama apa yang selalu kita dengar seumur hidup kita. Bener, ini ngelawan arus banget. Budaya kita, baik di lingkungan kerja modern yang serba cepat, atau secara tradisi lokal yang turun-temurun, seolah tuh selalu ngasih piala penghargaan buat siapa yang paling tahan menderita. Iya, seakan-akan menderita itu sebuah prestasi ya. Nah itu, stigma sosial kita itu kejem banget terhadap kerentanan. Kalau kita nangis, atau kalau kita berani bilang, aku lelah dan aku pengen berhenti bentar, lingkungan tuh sering melabeli itu sebagai kelemahan. Kita dituntut buat selalu tampil tangguh terus. Pakai topeng kesempurnaan dan menelan semua masalah tanpa bersuara. Tuntutan palsu buat jadi kuat itulah yang sebenarnya jadi akar dari krisis mental global saat ini. Krisis yang lagi meledak di mana-mana itu ya. Iya, riset yang kita baca menyoroti fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Ada ledakan kasus burnout, kecemasan kronis, sampai depresi massal di berbagai profesi. Oh, yang studi kasus di makalah kita itu ya? Yang bahas kehidupan para ahli bedah plastik di Amerika Serikat? Benar, itu profesi yang menuntut tingkat kesempurnaan mutlak. Bayangin aja, kesalahan 1 milimeter aja bisa ngubah wajah orang dan ngehancurin karir dokternya. Tekanannya pasti gila-gilaan. Banget. Dan penelitian itu nemuin pola yang ironis banget. Dokter-dokter yang ngalamin burnout saling parah, yang hidupnya paling menderita secara mental dan fisik, ternyata bukan mereka yang jam kerjanya paling panjang loh. Oh wow. Terus siapa dong? Mereka yang hancur adalah yang punya standar perfeksionisme yang nggak realistis. Mereka tuh menggenggam terlalu erat ekspektasi buat selalu kelihatan kayak dewa yang nggak pernah salah di mata rekan sejawat dan pasiennya. Astaga. Jadi mereka nolak buat ngizinin diri mereka jadi manusia biasa yang bisa capek atau ragu gitu ya? Sayangnya iya, mereka menolak melepaskan topeng itu. Jadi kehancuran mereka sebenarnya bukan murni karena tekanan dari pisau bedahnya atau kompleksitas operasinya. Tapi karena kelelahan mempertahankan topeng kalau mereka tuh nggak bisa hancur. Tepat.
Dan sains punya penjelasan yang sangat jernih tentang apa yang secara harfiah terjadi di dalam otak kita pas kita memaksakan diri pakai topeng itu. Gimana tuh proses di otaknya? Pas kita terjebak dalam siklus mikirin hal buruk atau kegagalan secara berulang kali, dalam psikologi ini disebut ruminasi. Ruminasi, oke. Iya, karena kita menolak buat ngelepasin rasa sakit atau ekspektasi yang nggak tercapai tadi, otak kita bakal meresponsnya sebagai ancaman fisik. Wah, ancaman fisik. Padahal cuma pikiran ya. Bener, ada sebuah jaringan di otak yang beroperasi di latar belakang namanya Default Mode Network atau DMN. DMN ini kerjanya ngapain biasanya? Dia aktif pas kita lagi nggak ngelakuin tugas spesifik, kayak pas kita lagi rebahan di kasur nyoba buat tidur. Buat orang yang sehat, DMN ini bantu memproses memori dan merencanakan masa depan dengan tenang. Tapi kalau buat orang yang lagi banyak pikiran, Nah, buat kita yang terus-terusan mendam rasa sakit dan mencemaskan masa depan tanpa henti, DMN ini ngalamin hiperaktivitas. jadi kerjanya berlebihan gitu. Ibarat mesin mobil, mesinnya terus-terusan digas penuh, tapi posisi giginya netral. Oh, mobilnya nggak kemana-mana, tapi mesinnya overheating. Persis banget. Pas overheating ini terjadi, pusat alarm ancaman di otak, yaitu amigdala, langsung nyala terang. Dan efeknya ke tubuh apa tuh? Tubuh kita langsung dibanjiri sama hormon stres kortisol secara terus-menerus. Jadi secara neurobiologis, memendam dan menahan beban emosional itu benar-benar meracuni aliran darah dan organ tubuh kita sendiri. Pas dengar penjelasan soal mesin yang overheating itu, aku jadi bayangin sebuah analogi nih. Wah, analogi apa tuh? Coba deh bayangin kamu lagi ngegenggam erat sebuah tali tambang, tapi talinya ini penuh sama duri tajam. Aduh, kebayang perihnya. Banget. Kamu genggam sekuat tenaga, karena lingkungan dan ego kamu bilang kalau ngelepasin tali itu berarti kamu lemah. Kamu gagal, kamu bukan orang yang bisa diandalin. Padahal, secara realitas, makin keras digenggam, makin hancur tangannya. Betul, makin lama digenggam, tanganmu justru makin terluka, robek, dan berdarah. Di titik kritis ini, ngelepasin genggaman itu sama sekali bukan kelemahan. Itu adalah bentuk bertahan hidup yang paling rasional ya. Setuju! Melepaskan itu satu-satunya cara biar tanganmu nggak hancur permanen, biar lukanya bisa mulai sembuh, dan kelak tangannya bisa dipakai lagi buat megang sesuatu yang jauh lebih baik dan nggak nyakitin. Analogi tali berduri itu akurat banget buat ngegambarin transisi menuju penyembuhan. Tangan yang lumpuh karena terus ngegenggam duri nggak akan pernah punya ruang buat merangkul hal baru. Bener, butuh ruang kosong dulu ya. Iya, dan ini bawa kita ke sebuah formula fundamental yang ditemuin dalam literatur psikologi positif yang kita kaji malam ini. Kalau terus bertahan, justru bikin kita berdarah. Lalu gimana sih mekanismenya biar kita bisa benar-benar bertumbuh dari sebuah krisis? Nah, ini yang paling penting. Gimana caranya? Makalah ini ngasih rumus yang sangat elegan. Growth equals release plus adapt. Pertumbuhan itu sama dengan proses melepaskan, lalu ditambah dengan beradaptasi. Tepat, konsep pertumbuhan yang sejati atau yang secara klinis disebut post-traumatic growth itu nggak pernah berarti kita sekedar move on dan kembali ke titik awal seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi bukan kembali ke versi lama diri kita ya? Bukan, post-traumatic growth itu kemampuan manusia buat melompat ke tingkat pemahaman, empati, dan kedamaian batin yang jauh lebih tinggi justru setelah fondasi lamanya dihancurkan oleh krisis. Post-traumatic growth. Aku suka banget frasa ini, bahwa luka dan kelelahan mental itu nggak cuma ninggalin bekas luka, tapi bisa direkonstruksi jadi fondasi yang lebih kokoh. Indah banget kan kedengarannya? Sangat indah. Dan disinilah letak keindahannya pas kita coba lihat sumber-sumber ilmiah ini dari kacamata budaya dan kearifan lokal kita sendiri. Iya, ada benang merah yang kuat banget. Literatur yang kita baca nyatet kalau konsep psikologi modern kayak acceptance and commitment therapy atau ACT sebenarnya beresonansi sangat kuat sama satu kata tunggal yang udah akrab banget di telinga dan hati kita. Ikhlas. Ikhlas bener banget. Kedekatan konsepnya emang luar biasa ya. Dalam ACT ada mekanisme yang disebut cognitive diffusion. Yang mana secara esensial, ini adalah penjelasan klinis dari kata ikhlas. Cognitive diffusion. Bisa dijelasin lebih santai gak ini maksudnya apa? Boleh. Biasanya kan kita sangat menyatu sama pikiran kita ya. Kalau kita mikir aku gagal, kita langsung merasa seluruh identitas kita itu adalah sebuah kegagalan. Kita jadi melabeli diri sendiri secara utuh ya. Nah,
ACT ngajarin kita buat melepaskan penyatuan itu. Bayangin pikiran dan emosimu tuh cuma awan badai yang lagi lewat di langit. Kamu itu langitnya, bukan badainya. Wah, aku merinding dengarnya. Kamu adalah langitnya, bukan badainya. Ikhlas secara psikologis berarti kita jadi langit yang membiarkan awan gelap itu lewat, tanpa berusaha meniupnya pergi, tanpa mencoba mengontrol cuaca yang emang di luar kuasa kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti pasrah terus tiduran nggak berdaya ya? Sama sekali bukan. Ikhlas itu bukan menyerah pada nasib, ikhlas itu justru jembatan kognitif yang sangat aktif. Kita menerima realitas yang menyakitkan saat ini, biar kita bisa berhenti buang-buang energi buat nolak fakta. Bener. Ada satu bagian di tumpukan riset kita yang bikin aku terdiam cukup lama malam ini. Dan kayaknya ini sempurna banget buat ngegambarin konsep awan badai ini. Tentang studi kasus ibu di Indonesia itu ya? Iya. Ini studi kualitatif tentang seorang ibu muslimah yang ngalamin mimpi terburuk setiap orang tua. Beliau kehilangan anak dewasanya secara sangat mendadak. Itu pasti hancur luar biasa perasaannya. Pas awal baca, aku kira kisahnya bakal berakhir pada kepasrahan total dan kesedihan yang hening gitu aja. Tapi ternyata yang beliau lakuin pada akhirnya justru sangat aktif dan transformatif. Iya, perjalanannya luar biasa. Secara psikologis, apa yang sebenarnya terjadi di balik fase adaptasi beliau ini? Dinamika yang beliau alami itu contoh nyata jadi gesekan antara menahan dan melepaskan. Di fase awal trauma, sangat manusiawi banget, beliau ngalami penyangkalan atau denial yang luar biasa. Menggenggam erat tali berdurinya ya? Betul. Secara emosional, beliau lagi genggam erat-erat bayangan masa depan anaknya yang kini udah mustahil terjadi. Beliau menahan realitas itu, dan dampaknya beliau lumpuh dalam kedukaan. Tapi kemudian ada pergeseran kognitif kan? Iya, perlahan-lahan. Beliau mulai mempraktikkan ikhlas yang aktif tadi. Beliau mulai sadar dan nerima kalau takdir, umur, dan kematian itu sama sekali bukan otoritasnya. Beliau melepaskan ilusi bahwa beliau bisa ngontrol masa lalu. Dan pas itu dilepas, sesuatu yang ajaib terjadi secara neurologis. Energi mental yang berbulan-bulan habis kebakar cuma buat nahan rasa sakit dan nolak realitas tiba-tiba terbebas. Wah, energi yang tadinya dipakai buat nahan tali, sekarang kosong dan siap dipakai buat hal lain. Persis. Energi yang terbebas itu direalokasikan jadi energi adaptasi. Beliau ngalihin fokusnya pada apa yang bisa ia kontrol saat ini. Pada akhirnya, beliau mendirikan sebuah rumah Quran dan menggerakkan banyak aksi sosial atas nama almarhum anaknya. Beliau melepaskan perannya yang lama, ngelepasin ekspektasi masa depan yang hilang, untuk kemudian ngebangun sebuah makna yang sepenuhnya baru. Iya, beliau nggak melupakan anaknya, beliau cuma ngubah cara beliau mencintainya. Rumusan yang puitis banget. Inilah manifestasi dari growth equals release plus adapt tadi ya. Beliau melepaskan status dan ekspektasi lamanya, lalu beradaptasi buat melestarikan warisan kebaikan sang anak. Pertumbuhannya lahir langsung dari rahim keberaniannya untuk melepaskan. Kisah yang luar biasa banget tentang trauma emosional. Tapi kalau kita geser sedikit ke dunia nyata yang mungkin lebih relevan sama tuntutan performa kita sehari-hari. Oke, konteks pekerjaan atau ekspektasi publik ya? Benar. Prinsip melepaskan ini ternyata juga menyelamatkan nyawa di level stres paling tinggi di dunia. Aku teringat sama detail kasus Simone Biles, pesenam andalan Amerika di Olimpiade Tokyo 2020 yang juga dibahas dalam catatan kita. Ah iya, pesenam terbaik sepanjang masa itu. Benar. Seluruh dunia, jutaan pasang mata, naruh beban di pundaknya buat bawa pulang medali emas. Tapi tepat di tengah kompetisi paling besar itu, dia ngalamin kondisi yang disebut twisties. Twisties ini bukan cuma grogi biasa kan? Bukan sama sekali. Bagi pendengar yang belum tahu, twisties ini adalah kondisi neurologis akut, di mana otak dan saraf kehilangan koneksi spasial karena beban stres yang ekstrim. Wah, bayangin lagi di udara tapi otaknya ngeblank? Betul. Bayangin kamu lagi lompat setinggi 5 meter di udara, berputar 3 kali, dan tiba-tiba otakmu benar-benar lupa di mana letak lantai. Ini mematikan banget. Lalu apa yang dia lakukan di momen krisis itu? Dia ambil langkah yang mengejutkan seluruh dunia. Dia mundur dari kompetisi. Dia melepaskan ekspektasi seluruh negaranya. Berani banget ya? Banget. Dia melepaskan medali emas demi menjaga kewarasan dan keselamatan fisiknya. Dan ternyata, langkah mundur itulah yang ngasih dia ruang buat pulih dari burnout dan kembali bertanding di tahun-tahun berikutnya dengan mental yang jauh lebih sehat. Keputusan Biles saat itu sangat divalidasi loh sama komunitas medis. Oh iya, secara medis itu udah langkah yang tepat. Sangat tepat. Dalam kondisi stres yang udah merusak fungsi motorik,
Mengurangi beban secara drastis, yaitu melepaskan adalah satu-satunya intervensi yang paling efektif. Jauh lebih efektif daripada maksa dia meditasi tapi tetap disuruh tanding ya. Jauh. Simone Biles nggak kehilangan nilai atau harga dirinya sebagai manusia pas dia ngelepasin medali itu. Sebaliknya, dia mendobrak stigma dan ngajarin dunia tentang pentingnya ngenalin batasan dari kekuatan manusia. Masuk akal banget. Tapi di sini aku harus jujur nih. Dan mungkin ini juga mewakili keresahan pendengar kita malam ini. Keresahan soal apa tuh? Membedakan antara ikhlas dan sekedar menyerah karena lelah. Itu batasnya kabur banget di dunia nyata. Iya sih, kadang susah ngebedainnya. Misalnya nih, pas kita dihadapin sama deadline kerjaan atau ekspektasi dari atasan, terus kita milih buat berhenti. Gimana kita bisa yakin kalau kita lagi mempraktekkan pelepasan demi kewarasan dan bukan sekedar menjustifikasi rasa malas atau penghindaran kita? Wah, pertanyaan bagus banget. Apakah literatur sains kita punya alat ukurnya? Ini kebingungan yang umum banget dan sangat valid. Kalau dari literatur psikologi kognitif, ngebedain keduanya emang butuh kejujuran diri tingkat tinggi. Tapi, batasannya sebenarnya cukup jelas kok. Oke, patokannya gimana tuh? Menyerah karena malas atau avoidance itu biasanya muncul pas kita lari dari sebuah proses yang sebenarnya masih ada di bawah kendali kita dan masih sejalan sama nilai hidup kita. Jadi kita cuma pengen ngehindar dari rasa nggak nyaman sesaat gitu ya? Betul, kita berhenti cuma karena nggak mau ribet. Sebaliknya, melepaskan demi kewarasan adalah strategi adaptif yang sangat disadari dan disengaja. Disengaja ya, bukan karena reaktif kabur. Iya, kamu ngelepasin sesuatu karena setelah dievaluasi, kamu sadar kalau situasinya itu murni di luar zona kendalimu. Entah itu opini orang lain soal kamu, masa lalu yang nggak bisa diubah, atau target perfeksionis yang merusak kesehatanmu. Oh, aku paham sekarang. Melepaskan dalam konteks ini adalah tindakan cerdas buat ngehemat memori dan energi kita ya. Benar, biar energimu bisa dialihin ke hal-hal yang benar-benar bisa kamu kontrol. Ini sama sekali bukan kekalahan. Ini adalah bentuk manajemen energi bertahan hidup yang paling sejati. Ah, luar biasa. Berarti kita ini lagi ngusir penyewa gratis di kepala kita. Kita membebaskan ruang pikiran yang selama ini ditempati sama hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Perumpamaan yang pas banget, penyewa gratis. Nah, memahami konsep ikhlas, defusi kognitif, dan adaptasi ini emang sangat indah ya secara teori. Tapi mari kita tarik ke realitas malam ini. Oke, buat yang lagi dengerin sekarang ya. Iya, buat kamu yang saat ini lagi rebahan, yang matanya mungkin udah kerasa berat tapi pikiran di dalam kepala masih lari maraton mikirin kejadian tadi siang, apa langkah nyata yang bisa langsung dipraktikkan malam ini juga, tanpa harus mikir terlalu berat? Makalah, kita nawarin beberapa solusi berbasis neuroscience yang emang dirancang khusus buat momen kayak gini nih. Sangat ringan dan aplikatif. Wah, pas banget. Apa yang pertama? Yang pertama itu buat ngerespons kelelahan yang bersumber dari interaksi sosial. Ada sebuah konsep yang disebut let them theory, atau dalam bahasa kita, teori biarkan saja. Biarkan saja. Kedengarannya udah bikin lega duluan. Iya kan? Sering banget energi kita terkuras habis itu bukan karena kerja fisik, tapi karena kita sibuk mikirin kenapa seseorang bersikap menyebalkan, atau kita sibuk berusaha mengendalikan gimana rekan kerja memandang kita. Bener banget. Mikirin omongan orang itu capeknya minta ampun. Makanya, malam ini di tempat tidurmu, mari kita berlatih cognitive diffusion sederhana tadi. Kalau ada orang yang salah paham soal niat baikmu hari ini, let them. Biarkan saja mereka. Let them. Kalau seseorang bikin keputusan hidup yang menurutmu bodoh, tapi itu murni urusan mereka, let them. Kamu tuh nggak dipekerjakan oleh alam semesta buat jadi manajer bagi kehidupan semua orang. Ya ampun, membayangkan skenarionya aja udah kerasa melegakan banget. Hanya dengan narik napas dan membatin. Ya sudahlah, biarkan saja mereka dengan pikiran mereka. Rasanya benar-benar kayak ada beban bertonton yang diangkat dari pundak kita. Kita membebaskan diri dari kewajiban melelahkan buat jadi sutradara buat semua orang di sekitar kita. Setuju banget. Nah itu kan buat masalah orang lain ya. Tapi gimana kalau musuhnya ada di dalam kepala kita sendiri? Tadi kan kita sempat nyinggung soal DMN yang overheating karena memori atau kecemasan. Apa pertolongan pertamanya? Buat mesin otak yang lagi overheating, sains merekomendasikan metode menulis ekspresif. Ini dipelopori sama psikolog namanya James Pennebaker. Sering disebut protokol Pennebaker. Menulis ekspresif ini konsepnya gimana? Kepala kita terlalu banyak tab browser yang kebuka barengan. Kayak tab masalah kerjaan besok, tab berantem sama pasangan tadi sore, tab cicilan bulan depan gitu ya? Nah itu,
komputer di kepala kita bakal hang dan kita nggak akan bisa tidur. Solusinya, kita harus mindahin isi RAM itu ke hard disk eksternal. Hard disk eksternalnya ini bentuknya apa? Selembar kertas atau aplikasi notes di HP kamu. Kalau malam ini pikiranmu masih penuh, bangun sebentar, ambil kertas, tuliskan apa aja perasaan terdalam dan paling kacau yang lagi membebanimu. Lakukan terus tanpa henti selama 15-20 menit. Dan yang paling penting dari metode ini, menurut risetnya, abaikan semua aturan tata bahasa ya. Benar, tulis acak aja. Jangan pedulin ejaan yang salah, typo yang berantakan. Dan yang paling penting, nggak perlu dibaca ulang. Tulis aja semuanya dengan brutal dan jujur. Seburuk atau sememalukan apapun kelihatannya. Tepat banget. Riset dari lebih dari 200 studi klinis nunjukin kalau mindahin kekacauan emosi dari dalam otak ke atas medium fisik, itu secara harfiah bakal nurunin aktivitas amigdala kita. Memori kerja otak jadi lega, karena masalahnya udah diparkir di tempat lain ya. Iya. Ini ngebantu merestrukturisasi pengalaman yang acak jadi sebuah narasi yang punya awal dan akhir. Jadi lebih mudah diproses dan akhirnya lebih mudah dilepaskan. Luar biasa. Dan untuk solusi ketiga nih, yang bisa kamu lakukan detik ini juga sambil menjamkan mata, tanpa butuh alat apa-apa. Oh, latihan pernapasan ya? Benar, pernapasan diafragma yang dalam. Mari kita lakuin bareng-bareng sekarang. Tempatkan satu tangan di perutmu, tarik napas sangat perlahan melalui hidung, rasakan perutmu mengembang mendorong tanganmu, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan sangat perlahan dan panjang melalui mulut. Sangat bagus! Ada alasan mekanis loh kenapa pernapasan lambat ini selalu direkomendasikan sama ahli saraf. Kenapa tuh mekanismenya? Pas kamu ngatur ritme napas jadi panjang dan lambat, kamu tuh lagi memijat dan menstimulasi saraf vagus di tubuhmu. Saraf vagus ini adalah kabel komunikasi utama yang membentang dari perut ke otak. Kabel komunikasi. Terus pas distimulasi, dia ngirim pesan apa ke otak? Dia seketika ngirim sinyal ke pusat otak yang bunyinya gini. Detak jantung stabil, napas panjang, ini artinya kita lagi aman. Nggak ada harimau yang ngejar kita. Ancaman udah lewat. Wah, keren banget. Dan otak kita merespon sinyal itu gimana? Otak bakal langsung merespons dengan nurunin produksi hormon stres, meredakan kecemasan seketika, dan mengendurkan otot bahu serta rahang yang tadinya tegang. Kamu lagi ngasih izin ke tubuhmu sendiri buat berhenti berperang hari ini. Berhenti berperang? Ya, kita emang nggak harus selalu berperang setiap saat kan? Nggak perlu, sesekali kita harus naruh senjatanya. Jika kita merenung dan narik kembali semua obrolan kita malam ini, rasanya semuanya terhubung dengan sangat indah sama esensi bulan ini. Tentang Hari Kebangkitan Nasional tadi ya? Benar, pada tahun 1908 yang lalu, nenek moyang kita mencetuskan Hari Kebangkitan Nasional. Di momen krusial itu, untuk bisa bangkit, mereka harus melepaskan identitas lama mereka sebagai bangsa yang terjajah dan pasrah. Mereka melepaskan rasa inferioritas dan ketakutan itu ya? Ya, untuk bisa beradaptasi jadi entitas baru yang akhirnya merdeka. Kini, di malam yang hening ini, di dalam kehidupanmu sendiri, kebangkitan sejati bagi kita adalah keberanian buat ngelepasin rantai penjajahan mental yang kita ciptakan sendiri. Penjajahan mental dari dalam diri kita sendiri. Berani melepaskan keharusan untuk selalu terlihat sempurna tanpa celah. Melepaskan bayang-bayang trauma masa lalu yang memberatkan langkah. Dan melepaskan ekspektasi orang lain yang sebenarnya nggak pernah jadi tanggung jawab kita. Karena kebangkitan yang abadi selalu dimulai dari dalam. Dan malam ini, sebelum kamu terlelap, aku mau negasin kembali satu hal ke kamu. Kamu nggak perlu memaksakan diri jadi kuat malam ini. Kamu sangat boleh merasa rapuh kok. Benar, kamu boleh merasa sangat kewalahan. Kadang-kadang, keberanian manusia yang paling agung dan murni itu nggak kelihatan dari seberapa lama dan seberapa keras kita bisa bertahan nahan rasa sakit. Terus dari mana kita bisa lihat keberanian sejati itu? Keberanian terbesar justru seringkali terlihat dari kemampuan kita untuk, dengan penuh kesadaran dan kelembutan, mengendurkan genggaman tangan kita yang udah gemetar kelelahan. Malam ini, ketika kamu menjamkan mata dan mengatur napasmu, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Jika selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun ini energi terbesar di dalam dirimu habis terbakar cuma buat terlihat kuat nahan sebuah beban yang nggak kasat mata, bayangin kemana energi itu bisa dialihkan. Tepat. Bayangkan kemana sisa energi yang luar biasa itu bisa terbang bebas. Hal indah apa yang bisa kamu ciptakan kalau esok pagi kamu memutuskan buat akhirnya mengikhlaskan dan melepaskan beban tersebut.
lepaskan genggamanmu perlahan. Selamat beristirahat, tidur yang lelap. Kamu udah ngelakuin yang terbaik hari ini, dan itu udah lebih dari cukup.